Seruan boikot Rizky Bilar untuk tidak diberikan ruang di berbagai lembaga penyiaran kini kian menggema. Hal yang sama juga diserukan Lembaga Penyiaran Indonesia atau KPI yang secara tegas melarang pelaku KDRT tampil di media baik di televisi maupun di radio. Keputusan tegas juga diambil Komnas Perempuan yang mengecam pelaku KDRT, terlebih itu dilakukan oleh seorang publik figur. Komnas Perempuan juga meminta Lesti Kejora untuk melapor agar mendapatkan perlindungan. Jika dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terbukti benar adanya, maka ini akan menjadi kerugian yang sangat besar yang harus ditanggung suami Lesti Kejora itu. Dengan kata lain, Rizky Bilar tidak hanya tercoreng citranya saja, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian secara material. Jujur, aku pribadi bukan ahli hukum atau ahli politik, tapi kalau dari contoh-contoh yang aku lihat di negara-negara lain, bagi seseorang siapapun dia yang pernah melakukan kekerasan, apalagi sehingga korban mereka masuk rumah sakit atau terlukai, mereka layak dihukum, nggak hanya dengan misalnya tidak diperbolehkan untuk masuk kerja lagi, tapi juga masuk penjara. KPI secara tegas menghimbau dan meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT, baik itu di televisi maupun di radio. Tidak memberi ruang itu bisa kemudian dimaknai bahwa tidak menjadikan pengisi program, pembawa program, presenter, pemeran dan lain sebagainya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kita juga bagian dari yang turut serta berupaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kita kemudian meminta hal tersebut. Karena KDRT ini adalah pelanggaran HAM, kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, menyerang martabat manusia dan lain sebagainya. Sehingga kalau kemudian diberikan ruang kepada pelaku KDRT di layar kaca maupun ruang siar radio, maka ini akan menimbulkan persepsi di publik bahwa KDRT adalah kejahatan yang biasa-biasa saja, yang cukup mudah dimaafkan dan tidak merugikan, tidak berdampak secara psikologis maupun fisik pada korban begitu. Nah, itu yang kemudian harus kita tekankan bahwa KDRT ini ya kejahatan yang luar biasa, tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa ditoleransi. Kalau KDRT menurut saya yang pertama dan utama itu perspektif kita harus selalu membela dan percaya korban. KDRT itu kalau kita lihat di data-data dari berbagai lembaga yang kredibel itu selalu seperti puncak gunung es. Jadi apa yang dilaporkan, apa yang disampaikan itu selalu hampir pasti selalu lebih kecil dari kejadian atau kenyataan angka-angka yang sebenarnya. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah selalu percaya dan membela korban dan tidak mentolerir bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan verbal, kekerasan emosional. Menurut saya salah satu tantangan kita terbesar hari-hari ini sebagai perempuan di Indonesia adalah kekerasan. Jadi mari sama-sama tidak memberikan excuse apapun untuk pelaku kekerasan. Komnas Perempuan setiap hari menerima pengaduan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan yang paling banyak diterima adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka karena itu kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan yang sangat serius dan paling banyak dialami oleh perempuan khususnya sebagai istri. Karena itu kami mengecam tindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan prihatin atas korban yang terjadi, khususnya dalam hal ini adalah kasusnya artis yang menimpa LK, dan kami mengapresiasi ketika yang bersangkutan melaporkan kasusnya ke kepolisian karena pelaporan ini merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan terhadap korban sehingga harapannya di kemudian hari tidak berulang kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang utama adalah KDRT ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, melanggar hak asasi manusia, merendahkan martabat manusia, sehingga pelakunya tidak layak untuk kemudian kita berikan ruang-ruang yang cukup luas. Ketika nanti tampil di televisi, tampil di radio, dia akan diglorifikasi layaknya superhero yang bebas-bebas saja, padahal apa yang dilakukan ini menyakiti martabat manusia. Ya, dan kami mendorong kepolisian untuk menindaklanjuti laporan saudari LK, memproses kasus ini,
termasuk kemudian sampai ke pengadilan, sehingga sekali lagi perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dapat dilakukan, dan sekali lagi ini merupakan cara untuk mencegah keberulangan kasus KDRT yang bisa dialami oleh LK dan juga perempuan-perempuan lainnya. Tidak dipungkiri, kasus dugaan KDRT yang menjerat nama Rizky Bilar tidak hanya menggegerkan banyak orang, tetapi juga menarik perhatian berbagai kalangan. Tidak sedikit rekan sesama artis yang kecewa dan menyayangkan tindakan Rizky Bilar terhadap istrinya, Lesti Kejora. Tidak hanya kekecewaan, berbagai kecaman juga dialamatkan pada Rizky Bilar yang bertindak lewat batas. Jika kini semua mata tertuju pada Lesti dan berharap kesembuhan atas apa yang dialaminya, namun tidak dengan Rizky Bilar yang kini banyak orang memunggunginya. Lantas, seperti apakah tanggapan sejumlah selebriti tanah air atas adanya dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar hingga membuat Lesti Kejora harus mendapatkan perawatan serius di rumah sakit sebelum akhirnya diperbolehkan pulang? Ya kalau sedih ya, kalau sampai itu beneran ya sedih banget ya, kaget, yang pasti kaget banget karena kita tahunya mereka juga selalu oke gitu. Jadi yang tahu mereka happy Bilar anaknya Bilar juga jenaka ya, jadi nggak punya pikiran sempet sampai ada arah ke sana deh. Saya nggak bisa ini karena emosi gitu, jadi nggak terima kalau dia selingkuh. Ya biar aja, buang saja itu, ngapain juga mau dipertahankan. Kalau orang sudah selingkuh ya sudah, dibuang saja, nggak ada kata maaf. Kalau saya ya nggak ada kata maaf. Emosi itu karena Saya sayang Lesti. Iya, saya emosi gini karena dari tadi saya dengar berita sampai sekarang itu saya belum bisa istirahat, makan saja saya ini belum makan. Jadi nunggu kabar, maksudnya nunggu Dedek masuk ke grup ngomong gitu. Karena kita ini semua prihatin, saya ini sebagai temannya Lesti. Dan satu hal lagi yang mungkin teman-teman yang nonton ini harus ingat, mungkin apa yang aku bilang untuk beberapa orang, oh berlebihan banget, tapi nggak berlebihan. Karena yang kalian tidak sadar adalah sering sekali korban kekerasan itu traumanya nggak jangka pendek, bisa jangka panjang, bisa hampir seperti PTSD. Orang yang perang, yang lihat darah sedikit langsung teringat memori-memori pahit dan sulit, dan itu bisa berdampak kepada confidence mereka, produktivitas mereka, dan bahkan bagaimana mereka memperlakukan orang-orang lain di sekitar mereka. Jadi jangan berpikir bahwa jadi korban kekerasan ke rumah sakit juga sehat lagi kok. Bukan cuma soal kesehatan fisik, tapi kesehatan emosional dan mental juga terdampak secara jangka panjang. So itu yang harus diingat. Apalagi ada foto itu gitu kan ya, yang habis dari rumah sakit gitu kan, terus kemudian di gips gitu kan. Aduh. Ya pada dasarnya pokoknya kita mensupport Lesti, mendoakan Lesti mudah-mudahan cepat pulih. Apapun itu permasalahannya, mudah-mudahan cepat terselesaikan. Walaupun kabar beritanya seperti itu, sampai beberapa dokter yang nanganin, terus rahang sampai bergeser, terus ada indikasi untuk merusak pita suara, itu ya mudah-mudahan nggak separah yang kita dengar saat ini ya. Mudah-mudahan cepat baiklah intinya.